anak-anak cer yang cantik, yang ganteng. Pada hari ini kita udah memasuki pertemuan yang ke-6. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita mengawalinya dengan berdoa. Ingat ya, walaupun hanya menonton video ini, Ananda harus ikut berdoa. Oke? Anak-anak, marilah kita mengambil sikap hening dan tenang. Kita berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat melanjutkan pembelajaran kami pada hari ini. Berilah kami kesehatan, kekuatan, serta kesabaran dalam menghadapi segala hal yang ada di dalam hidup kami. Semua ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, yang patut dipuji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, KD pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.4 dengan bunyinya memahami makna sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartanya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Pada bab ini atau materi ini kita mempelajari tentang sengsara Yesus, wafat Yesus, dan kebangkitan Yesus Kristus. Poin pertama yang akan kita bahas ialah sengsara dan wafat Yesus. Jika kita mendengar kata sengsara atau penderitaan, itu sudah tidak asing lagi. Sampai sekarang toh masih kita merasakannya atau kita pernah mendengarnya dari kisah orang lain, kisah keluarga kita, atau kisah dari diri kita sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan penderitaan Yesus atau sengsara dan wafat Yesus, itu lebih dari segalanya. Bagi sebagian orang, penderitaan dapat diterima dengan sikap pasrah kepada Allah. Penderitaan yang terima dengan sikap pasrah kepada Allah ini membawa ketenangan batin dan kebahagiaan. Misalnya, kita dicobai oleh Tuhan. Anak-anak semua mendapat nilai yang jelek. Nah, jika Ananda semua pasrah kepada Tuhan, tapi di balik kepasrahan itu ada usaha Ananda untuk memperbaiki nilai, pasti Yesus akan memberkati dan Ananda akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, penderitaan yang dihadapi dengan sikap berontak atau tidak terima kepada Allah justru akan memperparah penderitaan. Misalnya nih, kita udah mendapatkan nilai yang jelek. Kita marah, kita menyalah-nyalahkan. Tuhan, kenapa saya bisa mendapat nilai jelek padahal saya sudah belajar, saya sudah mati-matian menonton video teacher. Kita harus merenungi apa yang kurang dari diri kita. Oh, misalnya ini, Ananda sudah belajar, sudah menonton video teacher, cuma pas dapat nilai jelek di bawah KKM. Berarti Ananda kurang bersyukur. Bersyukurnya itu seperti ini. Ketika Ananda mendapat nilai bagus, tidak ada yang bilang, terima kasih Tuhan, nilai saya bagus. Tidak pernah. Misalnya ya, tidak pernah bersyukur. Nah, pas mendapat nilai jelek, marah-marah. Tuhan, kenapa ini nilai saya jelek? Padahal saya udah belajar. Nah, disitulah kita bertambah diuji oleh Tuhan. Apakah kita ini masih sanggup menjalaninya walaupun kita mendapatkan nilai jelek untuk merubah nilai kita itu. Nah, ada berbagai penyebab penderitaan. Penyebab itu bisa karena kesalahan sendiri. Nah, contoh dari kesalahan kita sendiri tadi ialah kita tahu nih minggu depan kita mau ujian, tapi kita nggak belajar, kita malah santai-santai, main game online, chatting-chattingan dengan teman-teman kita di grup. Nah, akhirnya setelah minggu depan keluar hasil ujian kita jelek. Nah, itu dari kesalahan kita sendiri. Bisa juga karena kesalahan orang lain. Nah, contoh jika kita melakukan kesalahan karena orang lain, misalnya begini. Kita diasingkan oleh teman-teman karena kita misalnya
tidak sesuai dengan kriteria yang dia anggapnya sebagai teman dia. Kita diasingkan tuh. Nah, otomatis kita menderita. Nah, selanjutnya itu kita ditipu. Nah, niatnya ini kita mau kerja sama teman kita nih biar contekannya lancar. Ternyata jawaban yang diberi salah-salah. Nah, akhirnya jawaban kita juga salah dan nilai kita jelek. Nah, itu yang menyebabkan kita salah. Itu sih tidak baik ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, contoh lainnya dari kesalahan diri sendiri. Yang pertama ada menderita sakit MAH karena pola makan yang tidak teratur, menderita kanker paru-paru pernafasan karena banyak merokok, menderita dihajar massa karena kedapatan mencuri, menderita di sel penjara karena kasus korupsi. Yang terakhir menderita patah kaki karena kecelakaan akibat kebutaan di jalan. Nah, yang paling terakhir ini paling sering didengar tuh beritanya. Maka anak-anak sekalian harus berhati-hati agar terhindar dari penderitaan yang ada contohnya di atas. Baiklah anak-anak, selanjutnya ialah contoh dari penderitaan yang dialami karena kesalahan orang lain. Antaranya ialah yang pertama menderita diasingkan karena difitnah, yang kedua menderita fisik karena dianiaya, yang ketiga menderita batin karena ditipu, yang keempat menderita kehilangan harta benda karena dirampok, yang terakhir ialah menderita kelaparan karena ditelantarkan. Anak-anak sekalian, kita masuk yang materi selanjutnya ialah penderitaan Kristiani. Penderitaan Kristiani adalah penderitaan yang membahagiakan. Yesus sendiri menjanjikan kebahagiaan bagi kita para pengikutnya yang dengan rela hati menanggung derita demi cinta padanya. Menjadi orang Kristen berarti berani menderita. Tentang hal ini Yesus telah memperingatkan kita. Dalam kutipan Injil Lukas bab 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Yang dimaksud salib adalah penderitaan. Mau menjadi pengikut Yesus berarti mau memikul salib yang dalam artinya menderita. Namun harus dipahami bahwa tidak semua penderitaan adalah salib. Penderitaan yang merupakan salib adalah penderitaan yang disebabkan oleh orang lain di luar dirinya. Misalnya penderitaan karena difitnah, ditipu, diejek, diasingkan, dianiaya, dan musibah. Pendek kata, penderitaan yang merupakan salib adalah penderitaan yang disebabkan bukan karena kesalahan sendiri, melainkan karena orang lain. Nah, sama halnya dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Disebut salib karena dia menderita bukan karena dia yang bersalah, bukan karena dia melakukan kesalahan yang fatal, tetapi karena kesalahan dan dosa manusia. Makanya Yesus harus berkorban. Penderitaan yang disebabkan oleh orang lain ini, bila kita terima dengan sikap pasrah kepada Yesus, akan membahagiakan kita. Namun kalau kita sebaliknya mengomel, membantah, maka akan lebih parah lagi penderitaan yang kita alami. Kekuatannya dapat kita serap terutama melalui Ekaristi dan sikap pasrah terhadap penuh iman kepadanya. Oleh sebab itu anak-anak, rajinlah kita ke gereja. Jangan malas, beri waktu 1 jam untuk Tuhan. Nih ada nih alasan, ngantuk kalau pergi gereja mengantuk sekali untuk bangun. Hanya 1 jam waktu kita kasih untuk Tuhan, masa kita nggak bisa? Nah, alasan kalian nanti ngantuk, tiba-tiba kalian sakit, kalian minta pertolongan sama Tuhan, nanti Tuhan jawab, nanti ya anakku, saya lagi sibuk. Loh, nah siapa yang kena batunya? Oleh sebab itu kita harus rajin ke gereja, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, sebab segalanya yang ada di hidup kita itu bersumber dari Tuhan Yesus. Selanjutnya ialah makna sengsara dan wafat Yesus. Anak-anak, apa makna sengsara dan wafat Yesus bagi kita? Ayo, siapa yang tahu? Makna sengsara dan wafat Yesus itu ialah kenikmatan rohani. Apa itu kenikmatan rohani? Ya, seperti yang kita ketahui, dosa kita ditebus dan kita mendapatkan keselamatan kekal. Kita patut bersyukur kepada Allah karena telah memberi seorang penyelamat seagung dan semulia Yesus Kristus. Sebagai penyelamat, Yesus tidak takut menderita. Apakah kalian pernah mengikuti jalan salib? Yesus 3 kali terjatuh memanggul salibnya ke Golgota.
Gambar selanjutnya ialah kisah sengsara dan penderitaan Yesus Kristus. Demi menebus dosa kita, dia rela menanggung semua penderitaan. Dari awal dia diolok-olok, dikhianati oleh muridnya, jubahnya dilelang. Yang paling parah, saat memanggul salibnya ke Gunung Golgota, Yesus terjatuh sebanyak 3 kali. Nah, apakah kita masih tega mengkhianati Yesus dengan pengorbanan yang begitu besar bagi kita? Pikirkan kembali ya anak-anak ya. Dan untuk membuat Yesus senang, kita harus rajin berdoa, rajin ke gereja, dan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan teacher di sekolah dengan rajin. Materi yang terakhir ialah kebangkitan Yesus. Beberapa bukti kebangkitan Yesus seperti yang tertera di gambar dalam kutipan 1 Korintus bab 15 ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bukti-bukti Yesus bangkit, yang pertama, kisah kubur yang kosong dan kain kafan Yesus tergeletak di tanah tanpa mayat Yesus. Nah, seperti dari kutipan Injil Lukas bab 24 ayat 1-3 tentang kisah kubur yang kosong. Dengan bunyi kutipan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu kubur telah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan kutipan untuk kain kafan Yesus tergeletak di tanah tanpa mayat Yesus dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 5. Dengan bunyi kutipan, Petrus menjenguk ke dalam kubur Yesus dan melihat kain kafan tergeletak di tanah. Bukti selanjutnya ialah berita malaikat bahwa Yesus telah bangkit. Dalam kutipan Injil Matius bab 28 ayat 5-6 terdapat penjelasan bahwa malaikat sebagai duta Allah tidak pernah berdusta. Ia memberitakan kebenaran bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Bukti kebangkitan Yesus yang terakhir ialah penampakan Yesus kepada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitannya. Terdapat dalam kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 27. Taruhkanlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Nah, selain dari kutipan Injil Yohanes, anak-anak sekalian bisa membacanya dalam beberapa kisah penampakan Yesus. Dapat dibaca dalam Injil Markus bab 16 ayat 9-20. Selanjutnya Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai ayat 49, dan yang terakhir Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai ayat 29. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada pagi hari ini. Silakan disimak videonya, dan setelah disimak kerjakan tugasnya ya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mendoakan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Kau beri sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran agama pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami sehingga pembelajaran yang kami terima pada pagi hari ini dapat kami serap dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga berguna bagi kami dan sesama. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Raja yang mulia yang patut disembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.